Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya. Sekarang kan sudah ada teman bus. Nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu untuk mungkin di level-level kota kecil kita pakai skema buy and the service sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Lalu untuk masalah kumuh, nah ini perlu kolaborasi BSPS dari Kementerian PUPR, RTLH dari Pemda, dan juga CSR dari swasta. Terima kasih. Harap tenang. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa? Habis? Cukup. Ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waduh, seru sekali lah acara debat capres ya, calon wakil presiden ya untuk malam ini ya. Ternyata ya, kukira cupu, ternyata suhu. Mas Gibran yang digembor-gemborkan paling irit suara ya, paling agak kayak dicemooh ataupun kayak direndah-rendahkan, nggak akan bisa debat gitu ya. Ternyata Mas Gibran yang paling, menurut saya yang paling menguasai panggung ya untuk debat malam ini. Idih, mantap sekali Mas Gibran. Ini betul-betul gebrakan ataupun tamparan buat orang-orang yang nyinyir kepada Mas Gibran ya di media sosial ya. Ya dikatakan sayur belimbing lah, apalah, plonga-plongo lah ya. Mas Gibran ini dikatakan difitnah, diburukkan bermacam-macam. Ternyata ya guys, ketika debat Mas Gibran lah yang menurut saya adalah pemenang daripada debat ini. Karena Mas Gibran tegas, lugas, dan tepat menurut saya, karena masuk akal dengan logika pikiran anak muda ya, gagasannya ya. Dan semualah apa yang dikatakan Mas Gibran ini masuk akal menurut saya ya guys. Dan salah satu juga tadi ya, Caimin dipermalukan juga ya. Ya, Caimin kan mau bangun 40 kota ya, 40 kota yang selevel dengan Jakarta ya. Ternyata las-las Caimin IKN pun ditolak gitu ya. Gimana mau membangun Jakarta 40 kota sekeren Jakarta ataupun selevel dengan Jakarta ya guys, sedangkan IKN ditolak. Aduh, memang lucu lah Caimin ini. Dan ya bisa dibilang Caimin malam ini adalah orang yang lebih malu lah ya. Kalau Pak Mahfud mungkin santai-santai aja dengan Mas Gibran ya, menurut saya nggak ada yang terlalu memanas, tapi Mas Gibran selalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pasangan nomor 3 dan nomor 1, bahkan sampai mempermalukan Caimin ya guys. Jadi saya pun nggak tahu nih apa yang akan muncul di TikTok sekarang ini. Apakah masih dikatakan belimbing sayur, karbitan, plonga-plongo ya. Ternyata debatnya Pak Gibran, waduh luar biasa guys, keren. Saya sangat bangga dan saya sebagai anak muda juga puas hati dengan apa jawaban Pak Gibran dan pertanyaan Pak Gibran. Memang masuk akal dan
Ya inilah yang kita mau ya. Ini yang kita mau, pemimpin-pemimpin anak muda seperti ini ya. Memang keren Mas Gibran. Oke, siap. Jadi guys, apalagi? Tentukan pilihan Anda. Tetap nomor 2 yang terbaik. Oke, siap. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.